Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa M, angkatan 2016. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang listrik dan elektronika pada bagian kapasitor. Di sini di video ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah prinsip kerja kapasitor, yang kedua adalah pengisian kapasitor, dan yang ketiga adalah pengosongan kapasitor, dan yang keempat adalah pengaplikasian kapasitor. Sekarang prinsip dasar kapasitor. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Satuan kapasitor tersebut diambil dari nama penemunya, yaitu Michel Faraday 1791 sampai 1867 yang berasal dari Inggris. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari dua plat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam dan sebuah isolator di antara plat tersebut sebagai pemisah. Isolator tersebut disebut juga dengan dielektrika. Bahan dielektrik tersebut dapat mempengaruhi nilai dari kapasitansi kapasitor tersebut. Adapun bahan dielektrik yang paling sering dipakai adalah keramik, kertas, udara, metal, filem, dan lain-lain. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yaitu jenis kapasitor. Berdasarkan nilai kapasitansi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kapasitor tetap dan yang kedua adalah kapasitor variabel. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah kapasitor tetap. Kapasitor tetap yaitu kapasitor yang mempunyai nilai sesuai dengan tertera pada bodi kapasitor tersebut. Kapasitor tetap terbagi 6 bagian, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan kapasitor keramik. Kapasitor keramik bentuknya ada yang bulat tipis, ada yang persegi 4, berwarna merah, coklat, dan lain-lain. Untuk nilainya sendiri biasanya memiliki kapasitansi kecil, yaitu dari 1 picofarad sampai 0,1 mikrofarad, namun rating tegangannya sangat rendah. Dan masuk ke bagian yang kedua adalah kapasitor poliester. Kapasitor poliester atau milat bentuknya persegi 4 seperti permen, biasanya mempunyai warna merah, coklat, dan sebagainya. Pada jenis ini, sesuai namanya, pada bahan isolatornya adalah terdiri dari poliester yang kebanyakan toleransinya berkisar 5-10%. Bentuk isi kapasitor poliester ini adalah kotak dan tidak ada polaritasnya. Dan masuk ke bagian yang ketiga adalah kapasitor mika. Kapasitor mika, bahan isolator kapasitor ini menggunakan mika dan penggunaannya biasanya pada rangkaian RF berfrekuensi tinggi. Yang ke bagian yang keempat adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit disebut juga dengan kapasitor LO, yaitu jenis kapasitor yang banyak digunakan dan umumnya berbentuk tabung. Dalam pemasangannya harus hati-hati karena memiliki polaritas plus dan polaritas minus. Jika terbalik dalam pemasangan, maka sangat fatal akibatnya karena kapasitor tersebut bisa meledak. Dan masuk ke bagian yang kelima adalah kapasitor kertas. Kapasitor kertas tersusun atas dua lembar kertas timah panjang sebagai konduktor yang digulung pada sebuah silinder yang diantaranya disisipi kertas tipis sebagai dielektrik. Kapasitor kertas ini sering disebut juga dengan kapasitor PDF. Dan yang keenam adalah kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum banyak digunakan karena memberikan range kapasitas yang bervariasi serta toleransi yang baik, sehingga banyak digunakan pada mainboard PC personal komputer, laptop, atau pada modul handphone. Baiklah, kita akan masuk ke bagian jenis yang kedua, yaitu kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang dapat diubah nilai kapasitornya sesuai dengan kebutuhan. Ada dua jenis kapasitor variabel, yaitu Farco kondensator dan trimmer. Tadi adalah variabel kondensator. Pada jenis kapasitor ini terdapat poros untuk mengubah nilai kapasitas dari kapasitornya. Bentuk kapasitor berjenis variabel kondensator biasanya berbentuk kotak dengan nilai kapasitasinya berkisar 100 picofarad hingga 500 picofarad. Kapasitor ini banyak digunakan pada rangkaian RF seperti radio. Yang kedua adalah trimmer. Untuk mengubah kapasitansi pada trimmer diperlukan oben minus karena poros pengaturnya sangat kecil.
Trimer terdiri dari dua plat logam yang dikombinasikan dengan bahan nika. Cara kerja trimer adalah saat poros diputar, maka akan mengubah jarak plat sehingga kapasitansinya berubah. Setelah masuk ke bagian yang lainnya, yaitu jenis kapasitor berdasarkan polaritasnya mempunyai dua. Yang pertama adalah kapasitor polar dan yang kedua adalah kapasitor non-polar. Kapasitor polar adalah kapasitor yang kedua kutubnya mempunyai polaritas positif dan negatif. Biasanya kapasitor polar adalah bahan dielektrik terbuat dari elektrolit dan biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang besar dibandingkan dengan kapasitor yang menggunakan bahan dielektrik kertas atau mika dan keramik. Dan yang masuk ke bagian yang kedua adalah kapasitor non-polar. Kapasitor non-polar adalah kapasitor yang kutubnya tidak mempunyai polaritas, artinya pada kutub-kutubnya dapat dipakai secara terbalik. Biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang kecil dan bahan dielektriknya terbuat dari keramik, mika, dan lain-lain. Kapasitor mirip dengan baterai di mana keduanya menyimpan energi listrik. Kapasitor adalah perangkat yang jauh lebih sederhana yang tidak dapat menghasilkan elektron baru. Namun, kapasitor dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan baterai seperti yang kami tunjukkan. Di sini kami akan fokus pada bagian yang berbeda dari arus yang merambat melalui kabel pada waktu yang berbeda ketika menutup saklar. Listrik segera mengalir ke seluruh sirkuit, meskipun konveksi menganggap arus listrik bergerak dari elektron positif ke negatif, sebenarnya bergerak dari negatif ke positif seperti partikel kuning. Seperti yang Anda lihat, baterainya tidak terlalu bagus saat menyalakan motor ini untuk mengangkat tempat ini karena dilepaskan secara bertahap. Jauh lebih lambat daripada kapasitor dengan muatan yang sama. Di sini kita akan belajar mengapa kapasitor jauh lebih cocok untuk tugas seperti itu daripada baterai. Kapasitor memiliki dua terminal positif dan negatif di dalam. Kapasitor terminal menghubungkan dua plat logam yang dipisahkan oleh isolator, yang membuat plat tidak saling menyentuh dan memungkinkan mereka untuk saling berhadapan. Muatan yang mempertahankan kapasitor medan listrik dapat berguna untuk menyimpan dan cepat mengeluarkan listrik sehingga Anda dapat memberi daya, misalnya motor listrik. Pertama, kita perlu mengisi kapasitor dengan menutup saklar. Kami membuat sirkuit yang mencakup kapasitor. Elektron baterai mengalir dari baterai ke kapasitor tempat mereka disimpan. Di sini cahaya kuning mewakili peningkatan muatan yang dipegang oleh plat untuk setiap elektron yang diperoleh oleh plat negatif itu. Sebuah elektron hilang, plat positif menjaga kapasitor dalam keseimbangan. Di sini cahaya merah mewakili muatan positif yang dipegang oleh plat yang meningkatkan dengan masing-masing. Perpisahan elektron kapasitor terus mengisi sampai mencapai tegangan. Dari pengisian baterai sekarang, karena kapasitor terisi penuh, mari kita taruh semua energi tersimpan itu untuk digunakan dengan menghubungkan ke sirkuit baru dengan daya kecil. Motor arus listrik ini menggerakkan katrol untuk mengangkat beban sampai muatan menghilangkan elektron pada kapasitor. Terminal ditarik ke terminal positifnya, mereka bergegas di sepanjang jalan yang mengarah ke arah langsung melalui motor. Mari kita lihat ini lagi. Meskipun baterai dan kapasitor mencoba tugas ini, jumlah muatan yang sama, hanya kapasitor yang berhasil menggerakkan pengangkatan motor. Berat karena debitnya jauh lebih cepat. Fitur ini kapasitor berguna untuk menyalakan hal-hal yang membutuhkan gelombang energi yang cepat seperti sebagai lampu flash dan kamera serta motor starter dan amplifier audio di mobil Anda. Baiklah, kita akan memasuki praktek pengisian dan pengosongan kapasitor. Yang pertama-tama kita lakukan adalah pengukuran berapa tegangan baterai. Tegangan baterai yaitu 11,66 volt. Lalu kita mengambil kabel penghubung untuk menghubungkan ke alat.
yang sebelah kiri melambangkan positif dan yang sebelah kanan melambangkan negatif dari kapasitor. Kita akan menghubungkan lagi ke yang sebelahnya. Lalu kita ukur apakah nilai kapasitor yang tersisa apakah udah 0 apa belum. Kalau masih ada nilai kapasitor yang ada, maka kita harus mengosongkan kapasitor tersebut supaya nanti pada saat kita akan mengukur waktu pengisian dan pengosongan kapasitor, data akan didapatkan. Nah, dia masih ada nilai kapasitor yang tersimpan. Nah, cara membuat 0, kita hubungkan yang negatif dan yang positif. Nah, maka hasilnya menjadi 0. Lalu kita hubungkan kembali. Setelah itu kita menghubungkan kabel penghubung ke alat dan juga kita memasangkan baterai. Kenapa kita belum memasangkan baterai? Itu untuk pengamanan supaya alat yang kita praktekkan tidak rusak. Lalu yang kita butuhkan adalah stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat pengisian dan pengosongan kapasitor. Kita hubungkan. Oke, kita akan menekan saklar secara bersamaan dengan stopwatch. Oke, waktu sudah berjalan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kapasitor? Kapasitor yang ada pada alat itu ada 5, yang pada saat ini adalah bernilai 4,7 mikrofarad, dan yang nomor 2 yaitu 100 mikrofarad, dan yang kolom ketiga yaitu 220 mikrofarad, dan yang keempat adalah 1000 mikrofarad, dan yang terakhir nilainya yaitu 4700 mikrofarad. Saat melakukan praktikum, langkah yang awal tadi sama kita lakukan pada jumlah kapasitor yang berbeda, tetapi semakin besar nilai kapasitor, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian dan pengosongan kapasitor. Udah 2 menit, hasil yang menghasilkan masih 11,51 volt. Kita akan menunggu sampai angka di dalam multimeter tidak bergerak lagi, sehingga kita akan tahu berapa persen pengisian kapasitor mendekati nilai dari sumber tegangan yaitu baterai. Udah bergerak 11,5152, itulah waktu masih melakukan pergerakan pengisian.
Udah 5 menit, hasilnya masih 11,52 volt. Udah 7 menit 43 detik, masih juga belum melakukan pergerakan pengisian, masih 11,52 volt. Masih 9 menit tidak melakukan pergerakan. Udah 9 menit, kita akan menekan masih 11. Berarti nilai untuk pengisian yaitu 11,5 volt. Berapa persen? Kita itu adalah pengosongan. Ya, bersamaan kita menekan tombol. Saat kita menekan tombol, maka nilai pada kapasitor akan berkurang. Itu adalah saat pengosongan. Pengosongan itu kita menekan tombol saklar, dia akan kurang. Hasil yang kita dapatkan pada saat pengosongan yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat pengosongan kapasitor. Itu menit yang untuk pengosongan itu yang di bawah angka 10 menit, yang angka kecil tersebut adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk pengosongan kapasitor.
Untuk praktikum pengisian dan pengosongan kapasitor, beginilah caranya untuk melakukan praktikum pada alat kapasitor. Yang pertama-tama yang alat dibutuhkan itu ada baterai, multimeter, kabel penghubung, dan stopwatch. Semoga untuk pada materi pengisian dan pengosongan kapasitor bisa dilakukan dengan mudah. Dan kita akan masih menunggu waktu pengosongan kapasitor. Masih nilainya 395 mV, yaitu ini masih 0,363 volt. Yang ini udah nilainya 361 mV. Kita akan melihat berapa lama pengosongan. Itu adalah nilai yang tertera 5 menit 31 detik. Itu adalah waktu pengosongan kapasitor. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aplikasi kapasitor. Di sini gambar rangkaian kapasitor terlihat jelas pada video. Ini adalah tombol saklar, dan ini adalah lampu, dan ini adalah relay, dan inilah kabel penghubung, dan ini juga warna hitam. Alat yang dibutuhkan pertama adalah baterai, dan yang kedua adalah kabel penghubung, dan yang ketiga adalah stopwatch. Kita akan menghubungkan kabel penghubung ke alat yang berwarna merah melambangkan positif baterai, dan yang berwarna hitam adalah negatif baterai. Kita hubungkan ke baterai. Di sini kita akan menekan tombol saklar. Yang dibutuhkan adalah pada saat saklar dimatikan, lampu masih menyala. Itu yang kita ukur berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan sekarang lampu udah menyala. Berapa lama kapasitor yang di sana akan menyimpan tegangan listrik sehingga dia masih tetap menyala. Oke. Kita akan menekan tombol secara bersamaan dengan stopwatch ketika kita akan mematikan lampu saklarnya. Setelah ditekan dan stopwatch berjalan, kan lampu masih menyala. Di sanalah aplikasi kapasitor jalan. Di sini masih terlihat jelas stopwatchnya berjalan 20 detik. Kita akan menunggu lampu sampai mati total. (40 detik) masih tetap menyala lampunya. Satu menit masih menyala.
1 menit 25 detik masih tetap menyala. Satu menit 50 detik. Dua menit 10 detik. Dua menit 40 detik. Tiga menit 10 detik. Dan lampu mati di 3 menit 20-an detik, yaitu tepatnya 3 menit 21 detik. Di sini itulah aplikasi kapasitor. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami cara pengaplikasian kapasitor. Sekian dan terima kasih.